Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, alhamdulillah kita ketemu lagi pada sesi kali ini. Setelah kita kemarin membahas mengenai istilah properti dan juga kita membahas mengenai mindset dan grit tentunya ya teman-teman. Sekarang kita akan membahas mengenai hal teknis nih ya. Hal teknisnya pun kita langsung ke WhatsApp ya. Dan di sini kenapa sih WhatsApp? Karena sesuai yang tadi saya infokan teman-teman di grup ya gitu, bahwa 99% marketing properti itu closingnya pasti lewat WhatsApp dulu ya. Jadi sebelum mereka closing selain mereka menggunakan media sosial lain, itu pasti mereka finalnya itu pasti di WhatsApp gitu kan. Jadi jarang banget kalau misalkan orang begitu ngiklan di mana, misalkan di Facebook buat landing page, klik linknya itu tiba-tiba ke website lain gitu. Itu jarang banget ya, malah kagak ada gitu. Pasti kliknya ke WhatsApp lagi gitu teman-teman. Nah, rangkaian itu kenapa sih WhatsApp ini sangat penting gitu ya. Ingat teman-teman ya, jadi laris ini adalah akibat ya. Jadi teman-teman, artinya WhatsApp ini adalah aplikasi yang sangat powerful ya. Jadi logikanya teman-teman, ketika ada aplikasi yang powerful itu, tinggal siapa yang pakai aplikasi itu. Kalau misalkan yang bisa pakai aplikasi itu dia orang yang jago, yang mahir, insya Allah teman-teman closingannya pasti banyak ya. Dan tentu saja gitu kan, ketika teman-teman bergabung bersama Iskariman ya, teman-teman pun bukan berarti otomatis bisa mendapat closingan, tapi harus usaha dulu gitu ya. Karena angka penjualan itu tidak muncul begitu saja. Jadi teman-teman semua, sekarang nih kita bahas mengenai WhatsApp, dan kita pun akan bantu teman-teman semua untuk memberikan caranya nih, memberi informasi mengenai bagaimana sih caranya jualan di WhatsApp ya, sehingga marketing properti bisa closing ya gitu. Termasuk saya pun gitu kan bisa closing di marketing properti itu ya, karena WhatsApp semua gitu ya, lewat WhatsApp semua rata-rata gitu ya. Dan teman-teman, kalau WhatsApp sendiri mungkin teman-teman sudah sering memakai gitu ya. Nah, selama ini tolong teman-teman coba perhatikan gitu, selama teman-teman memakai WhatsApp itu dipakai untuk apa? Apakah hanya sekedar untuk chat saja gitu kan, atau bisa kan hanya untuk telepon-teleponan saja gitu, gratis gitu. Karena kan kalau pakai WhatsApp kan biaya pulsa nggak kebuang ya, yang kebuang itu biaya paket data gitu kan. Apalagi yang unlimited itu alhamdulillah gitu kan, nggak berlaku gitu ya. Jadi teman-teman, dengan WhatsApp ini, media sekarang ini kita sangat dimudahkan sekali ya, berbeda dengan zaman dulu gitu. Orang nelpon aja harus sebentar-sebentar, karena biaya yang dikeluarkan untuk bayar pulsanya lumayan gitu. Kalau sekarang orang mau nelpon berjam-jam pun bisa gitu. Yang penting ada kuota gitu kan. Ya, oleh karena itu sekarang teman-teman evaluasi gitu kan, apakah WhatsApp yang powerful itu hanya teman-teman gunakan untuk keperluan pribadi saja atau untuk jualan gitu kan. Karena teman-teman semua, ternyata WhatsApp itu selain untuk pribadi itu bisa dipakai juga untuk jualan ya. Faktanya 99% marketing properti itu closing lewat WhatsApp gitu ya. Karena ketika marketing properti mendapatkan prospek ya, prospek itu langsung diarahkan ke WhatsApp. Nah, di WhatsApp itulah gitu kan proses pendekatan, negosiasi terjadi gitu kan, sehingga si marketing properti itu mengajak konsumennya untuk survei. Nah, di lokasi survei dilakukanlah eksekusi gitu kan kita teman-teman. Nah, kemudian mungkin kita muncul pertanyaan gitu kan, bagaimana sih berjualan via aplikasi WhatsApp gitu kan? Kalau misalkan selama ini kita hanya tahu WhatsApp itu ya untuk sarana komunikasi saja, misalkannya secara pribadi atau untuk mungkin belajar seperti ini teman-teman gitu kan. Nah, ternyata ada pun jualan pun ternyata bisa di WhatsApp teman-teman. Cuman di WhatsApp itu sendiri jualannya pun ada caranya teman-teman. Jadi tidak semudah yang dikira teman-teman. Bukan berarti ketika kontak teman-teman banyak, misalkan ya kontak WA-nya ada sekitar 1000, bukan berarti jualannya otomatis banyak juga gitu, bukan gitu. Jadi jualan di WhatsApp itu bukan tergantung angka, tapi tergantung bagaimana kita mengolah database yang kita miliki sehingga mereka mau beli produknya di kita gitu ya. Nah, jadi teman-teman, kalau misalkan teman-teman ingin jualan di WhatsApp, maka teman-teman pun harus tahu aturannya di jualan di WhatsApp ya. Bukan aturan pakai ya, tapi aturan jualan di WhatsApp. Ingat ya teman-teman. Ya, kita langsung aja. Aturan pertama yaitu teman-teman harus gunakan WhatsApp bisnis ya. Ini wajib banget teman-teman. Teman-teman harus gunakan WhatsApp bisnis. Kemudian disetting akunnya gitu kan ya. Setting apa aja nih? Yang pertama setting profilnya. Di situ kan jelas ya, di WA bisnis kan teman-teman bisa fotonya yang jelas gitu kan, yang kelihatan mukanya, supaya konsumen
tahu nih, oh ini orangnya kayak gimana gitu kan. Yang kedua misalkan dari namanya gitu kan ya. Yang ketiga apa tuh, alamatnya, website, nomor handphone gitu kan, jam kerja, itu disetting semua di WhatsApp bisnis ya. Jadi teman-teman semua, yang paling penting adalah gunakan WhatsApp bisnis ya, jangan pakai WhatsApp pribadi ya, karena kalau misalkan teman-teman pakai WhatsApp pribadi atau WhatsApp yang biasa, itu pengelolaan bisnisnya agak susah menurut saya ya, agak ribet lah gitu kan, agak repot. Tapi kalau pakai WA bisnis itu pengelolaannya lebih mudah, kemudian kita bisa ada katalog, kemudian ada ya manajemen kontaknya gampang lah gitu kan. Jadi saya sarankan teman-teman semua yang sekarang nih udah terjun di marketing properti tapi masih pakai WA biasa, segera hijrah ke WA bisnis ya. Saya sarankan setelah sesi ini beres, teman-teman harus wajib banget install WA bisnis dan login di sana ya teman-teman. Yang kedua, teman-teman harus rapikan juga kontaknya ya, pakai kode-kode, kemudian save kontaknya di Google Kontak ya. Untuk tutorialnya nanti saya kasihkan modulnya ya, karena kalau saya bahas hal teknis di sini pasti akan lama banget gitu ya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya, di sini ini akun saya ya, misalkan akun IBC saya. Jadi kalau teman-teman pengen ngaturnya di mana? Ngaturnya di setting ya. Untuk cara-caranya, step-stepnya teman-teman nanti tinggal lihat aja di modul yang nanti akan saya kirimkan ya, di link deskripsi ya, link deskripsi di YouTube di bawah ini, teman-teman silahkan download di situ. Nah di sini teman-teman tinggal pilih aja gitu kan. Fitur-fiturnya di sini banyak banget ya. Beda sama kalau WA biasa kan nggak kayak gini ya. Kalau WA biasa ya cuma nama doang paling kan, tapi kalau di sini kan ada fitur bisnis, akun, chat, notifikasi, penyimpanan data gitu kan. Tapi di sini kita kan ada fitur bisnisnya itu. Nah fitur bisnisnya ini lumayan banyak banget teman-teman. Dari segi misalkan ya, deskripsi profilnya pun di sini harus jelas. Dari nama misalkan ya, ini nama saya nih Isan misalkan ya, marketing. Nah terus kita kasih deskripsinya apa gitu kan, spesialis marketing properti syariah bla bla bla. Kemudian kasih kategorinya apa bisnisnya, kemudian alamatnya di mana, kemudian jam kerjanya kapan ya. Dan ingat teman-teman, kalau marketing properti ya jam kerjanya 24 jam ya, karena ya konsumen itu kadang mereka bisa ngontak kita ya ketika mereka beres kerja gitu. Jadi teman-teman jangan sampai setting jam kerja misalkan ya jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Jangan kayak gitu ya, karena kalau kayak gitu lah ini si konsumen, si marketing lihat gak sih jualan, malah dijadwalin sampai jam 4 sore gitu ya. Kecuali teman-teman adalah seorang admin, itu nggak masalah. Tapi kalau misalkan seorang marketing properti ya harus standby 24 jam gitu loh ya. Nah kemudian teman-teman enaknya di sini di di WhatsApp bisnis ada katalog juga. Nah ini contohnya nih, teman-teman bisa cek juga ya nanti di WA bisnis saya itu ada beberapa project gitu kan, kayak Seville, Antajaya, kemudian ada Kavling Granada Land ya. Nah ini teman-teman bisa teman-teman lihat ya. Jadi enak banget teman-teman. Jadi artinya kalau pakai WA bisnis itu kita sangat praktis lah ya, sangat membantu kita untuk mengelola kontak WA bisnis kita gitu ya, gitu teman-teman ya. Nah selanjutnya adalah yang kedua, aturan kedua adalah pisahkan HP atau akun ya. Maksudnya gimana? Jadi gini teman-teman, kalau misalkan teman-teman punya 2 HP, saya sarankan 1 HP buat pribadi nih. Nah yang satunya lagi itu buat jualan gitu ya. Atau misalkan Kang saya HP-nya cuma ada 1, ya gampang, berarti 1 HP itu harus ada 2 akun ya. Karena akun WA dan akun WA bisnis itu berbeda teman-teman. Jadi nggak bisa sama nomor ya. Jadi artinya teman-teman kalau misalkan terkendala handphonenya cuma 1, ya teman-teman ya tinggal download dua-duanya aja, WA biasa sama WA bisnis. Dan WA bisnis itu teman-teman pastikan harus punya nomor baru gitu. Kalau nggak, nomor yang kiranya teman-teman khususkan untuk jualan gitu. Jadi jangan dicampur, karena bakal ribet banget teman-teman ya. Saya pernah nyampur, saya jualan tanah gitu kan, saya nge-broadcast pakai nomor pribadi. Akibatnya apa? Itu nomor chat-chatan pribadi saya yang masuk itu nggak kebaca gitu kan. Karena nggak kebaca, nggak kebalas, orang yang ngirim pesan ke saya nyeranya Isan meri sombong gitu, pesan saya nggak dibaca-baca gitu kan. Malah menimbulkan konflik internal ya, bisa malah konflik keluarga atau misalkan konflik antar kerabat gitu ya. Jadi teman-teman ini wajib banget dipisahkan gitu. Kalaupun misalkan WA biasa udah ada nih, WA bisnis udah ada, HP-nya 1 ya teman-teman tinggal duplikat aja. Gimana caranya? Ada aplikasinya di Play Store. Teman-teman tinggal download aja ya, duplicate application gitu ya. Itu insya Allah
sangat memudahkan. Oke. Nah, aturan ketiga, teman-teman hindari asal spamming ke orang nggak dikenal ya. Jadi teman-teman, spamming itu artinya misalkan teman-teman dapat nomor baru nih ya, terus teman-teman langsung nge-BC gitu, nge-BC project gitu kan. Misalkan, assalamualaikum bu, ayo beli tanah di sini bu gitu kan, tanpa adanya copyright yang jelas atau penawaran, atau misalkan ada kalimat-kalimat yang memberikan pendekatan terlebih dahulu gitu. Nah, itu bikin orang kesal ya teman-teman. Jadi jangan ngasal ya kalau misalkan ngirim pesan ke orang lain, apalagi orang nomor yang kita dapat itu, yang pertama orang yang nggak kita kenal gitu kan, yang kedua nomornya belum kita save gitu kan, dan orang lain pun belum save nomor kita. Nah, itu kita bisa, kemungkinan besar kita bisa diblokir ya kalau misalkan isi pesannya itu sangat mengganggu ya. Jadi teman-teman hindari asal spam ke orang tidak dikenal. Nah, kemudian yang keempat adalah pastikan ya kontak WA kita adalah target pasar kita. Nah, ini jadi kan setelah kita berjalan ya, mungkin di sini ada marketing freelance yang udah berjalan sebulan, 2 bulan atau 3 bulan, mereka sudah berusaha gitu kan, Kang saya udah total nih jualan di WA tapi kok belum closing. Nah, masalahnya itu bukan apa ya, yang masalahnya kalau Anda hanya jualan di WA saja, itu masalahnya Anda gitu kan, karena ternyata artinya kalau misalkan Anda sudah total jual di WA misalkan tapi nggak closing ya, artinya kontak WA Anda itu bukan target market Anda gitu ya teman-teman. Jadi artinya teman-teman di sini pastikan ya kontak WA-nya itu adalah target market kita, gitu. Jangan sampai target market orang lain gitu. jadi malah bukan target market. Jadi artinya walaupun teman-teman nge-BC segimanapun, sesering apapun ya susah juga gitu loh, kecuali teman-teman ngajak kontak yang teman-teman punya sekarang buat ngejualin lagi gitu kan, itu bisa kemungkinan closing gitu, atau referensi itu masih bisa kemungkinan. Cuman kalau misalkan logikanya gini, misalkan teman-teman punya kontak 100 orang, nah kontak 100 orang itu ternyata mereka itu penghasilannya cuman 3 juta semua gitu loh per bulan, suruh beli cutting 70 juta cash gitu kan. Nah, logikanya gimana gitu kan, kecuali dia punya penghasilan tambahan mungkin bisa ya, tapi kan ya susah gitu karena bukan target pasarnya gitu kan. Artinya teman-teman pastikan kontak WA kita adalah target pasar kita ya. Oleh karena itu kenapa WA biasa sama WA bisnis harus dipisah supaya teman-teman enak gitu ya jualan gitu. Nah, ini contohnya teman-teman, jadi ini yang punya saya ya, teman-teman bisa lihat nih. Jadi saya tuh setiap konsumen yang menghubungi saya itu saya kasih kode gitu, tanggalnya kapan, bulan apa, tahun kapan gitu kan, namanya siapa, terus proyeknya apa. Jadi saya kasih nama. Yang kedua saya labeli. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya di sebelah kanan itu kotak ya, itu ada label ya, misalkan belum ada uang itu alasannya. Nah, dilabelin tuh ciri-ciri yang mau survei berapa orang, yang minat Granada berapa orang, yang minat Cordova berapa, Gap berapa. Nah, ditandain satu-satu. Nah, enaknya di sini teman-teman kalau pakai WA bisnis, kalau di WA biasa nggak bisa gitu. Jadi susah nanti teman-teman kalau misalkan mau seleksi konsumen gitu. Tapi kalau di WA bisnis bisa banget, malah gampang gitu ya. Jadi teman-teman, untuk saran saya ya dirapihkan gitu kan ya kontaknya seperti ini ya, dan pastikan target pasar ya. Jadi dikasih kode gitu. Nah, yang kelima adalah jadwalkan broadcast ya, seminggu 2 kali. Dan ingat teman-teman, untuk broadcast ini syaratnya adalah orang yang kita broadcast adalah orang sudah kita kenal atau mereka kenal ke kita. Karena kalau kita nge-broadcast ke orang yang kita nggak kenal, mereka juga nggak kenal, itu dijamin teman-teman diblokir gitu ya. Kecuali teman-teman ngasih solusi ya, itu nggak apa-apa gitu ya, itu nggak apa-apa. Atau misalkan broadcastnya itu bukan jualan dulu, tapi teman-teman broadcast misalkan tentang konten mengenai tips-tips, misalkan ya hiking seperti apa, misalkan tips-tips camping, tips-tips berkuda. Nah, itu boleh ya, asalkan sesuai dengan minat dari konsumen tersebut. Jadi kan kita bisa seleksi ya mana konsumen yang minat mengenai Granada, mana yang enggak gitu ya. Kalau kita nge-broadcast ke orang yang enggak kita kenal. Tapi kalau kita nge-broadcast ke orang yang kita kenal, nggak apa-apa, langsung tembak aja kayak gini ya. Ini saya tembak, alhamdulillah bapaknya respon gitu kan. Dan mau survei gitu. Nah, kemudian teman-teman yang keenam adalah aturannya, teman-teman pastikan ya SIM cardnya masih aktif ya. Nah, jadi jangan sampai teman-teman WA-nya ini banyak banget ya yang kasusnya ketika pakai WhatsApp gitu kan, pakai nomor yang itu nomornya itu kartunya udah
SIM cardnya itu udah nggak aktif lagi gitu loh ya. Itu bahayanya kenapa? Bahaya kalau misalkan tiba-tiba handphone teman-teman rusak atau hilang. Wah, itu bahaya lah gitu kan, database kita hilang semua gitu kan. Kemudian juga kontak juga kita harus ngawalin lagi gitu kan, karena teman-teman chat di WA itu, histori WA itu sangat berharga ya, sangat berharga gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman kehilangan WA kontak SIM card ini, maka teman-teman usahakan harus segera diurus gitu ya. Atau misalkan kalau udah terlanjur nih Kang, saya udah terlanjur hilang, ya segera ganti nomor ya. Jadi kan di WA itu bisa ganti nomor ya, ubah nomor handphonenya. Nah, setelah ubah nomor handphone, teman-teman broadcast ke teman-teman yang dulu gitu untuk save nomor yang barunya. Karena kalau cuma ganti nomor aja, akunnya sama, itu status WA kita nggak bisa dilihat sama orang gitu kan. Dan kita pun nggak bisa lihat status orang lain juga gitu, karena nomor kita baru gitu ya teman-teman. Jadi pastikan SIM card teman-teman masih aktif. Oke. Nah, yang ketujuh, teman-teman kalau misalnya jualan di WA itu teman-teman pastikan hubungkan nomor Anda dengan media lain ya. Jadi teman-teman kalau jualan di WA itu jangan ngandelin WA aja, tapi pakai Instagram, Facebook, Google, website, kartu nama, banner misalkan ya, atau ada pameran, semua pokoknya cantumkan nomor WA teman-teman ya. Jangan sampai enggak. Karena ini ada funnelingnya teman-teman. Jadi supaya teman-teman enak gitu follow up. Karena kan di funneling ini kayaknya seperti awareness, interest, desire, action kan, itu mereka kan ada tahapannya ya. Dan untuk mendorong orang menentukan action gitu kan, dan desire gitu ya, nah itu bisanya di WhatsApp gitu loh. Kalau awareness itu teman-teman wajib gitu kan pakai Facebook Ads, Google Ads, atau Instagram misalkan ya, atau website gitu kan, itu penting gitu kan. Nah, setelah mereka mendapatkan awareness, pastikan mereka menghubungi teman-teman ke WA gitu ya. Jadi seperti itu ya. Nah, ini contohnya teman-teman. Contohnya ini saya ada website saya pribadi gitu kan, hagiaproperty.com. Nah, di sini klik nomor itu langsung ke saya gitu loh. Masuk ke kontak WA pribadi. Ke WA jualan gitu. Nah, artinya ketika ada orang yang menghubungi ke WA tersebut, ya berarti itu emang nomor emang konsumen yang minat kafling gitu loh ya. Itu enaknya teman-teman. Coba kalau misalkan digabung ya antara yang pribadi sama yang jualan, ini siapa ya gitu kan, pasti kan kita bingung gitu kan. Jadi teman-teman wajib banget menghubungkan keseluruhan gitu kan, keseluruhan media gitu kan, untuk terhubung ke WhatsApp gitu. Karena di WhatsApp itulah proses yang menurut saya paling inti ya, yang paling krusial itu di sana gitu kan. Konsumen closing atau enggak itu ya di WhatsApp gitu loh ya. Kalau misalkan cuma sekedar ngelihat iklan doang kemudian mereka klik gitu kan, tapi teman-teman nggak ada respon di WA, ya udah ngilang konsumennya. Tapi kalau teman-teman arahkan gitu kan, beri begitu klik langsung ke WA, kemudian kita follow up, kita kita edukasi, insya Allah konsumen minat gitu ya. Nah, kemudian aturan yang ke-8, teman-teman wajib banget ini tambah kontak secara rutin ya. Dan syaratnya teman-teman kontaknya harus tertarget ya. Ajak mereka save nomor kita juga ya. Jadi jangan sampai teman-teman kontaknya banyak tapi nggak target gitu ya, yang jadi malah ketumpuk gitu kan. Mungkin kalau ditawarkan produk lain mungkin tertarik mungkin ya, tapi kalau misalkan teman-teman pengen fokus jualan di kafling ya, teman-teman ya cari target kontaknya yang jualan di kafling gitu, yang minat di kafling gitu loh ya. Jangan sampai teman-teman nyari target pasar yang untuk minat di kafling tapi ternyata si orang itu malah minat di kendaraan, kan gak nyambung gitu ya. Atau misalkan malah minat di makanan gitu ya, gak nyambung teman-teman gitu ya. Jadi artinya teman-teman pastikan teman-teman tambah kontak secara rutin dan harus tertarget ya. Dan harus nah kuncinya tertarget ini gimana gitu kan, supaya bisa tertarget teman-teman ya, teman-teman harus usahakan via Facebook ya, media lain ya, media sosial lain, Facebook, Instagram, Google, organik ataupun berbayar, terus marketplace juga gitu ya. Nah, yang ke-9 teman-teman harus bangun interaksi ya. Jadi teman-teman kalau misalkan jualan kafling itu teman-teman jangan sekedar sebar brosur gitu kan, Assalamualaikum Bapak gitu kan, gimana Bapak, saya menawarkan kafling nih gitu kan, Bapak minat gak, tiba-tiba gitu ya. Jangan kayak gitu ya. Tapi teman-teman harus ada interaksi ya, harus memberi salam, memberi tanya kabarnya, terus balas status WA-nya. Contohnya ini teman-teman ya.
Nah ini sebelah kanan nih gitu kan, saya nge-follow up konsumen yang rencananya mau survei gitu kan, kemudian asal mau nanya gimana kabarnya gitu kan, Pak kebetulan Isan lagi di Granada gitu kan, ada testimoni dari konsumen yang ambil kafling. Nah jadi teman-teman tips kalau misalkan ingin follow up ya, teman-teman ya harus ngasih update progres di lokasi atau kegiatan lokasi ya, baru kita nanya ke inti gitu kan. Terus kan beliau ada halangan gitu kan, nah terus kita doakan ya, doakan gitu kan, semoga fi amanillah Pak untuk tugas proyeknya, semoga Allah mudahkan. Nah jadi kan artinya ketika kita mendoakan konsumen itu bakal ngerasa lebih nyaman gitu loh, wah ini bagus nih si marketingnya nggak maksa gitu kan. Jadi teman-teman artinya ketika kita sudah membangun interaksi seperti ini ya, konsumen akan ngerasa dekat ya. Nah sekarang kita sudah ngerasa dekat dengan kita si konsumen tersebut. Nah, ketika kita tanyakan kabar lagi, misalkan Bapak rencananya tanggal berapa nih Pak? Sekarang udah 2 minggu gitu kan. Oh ya besok Mas. Nah gitu. Jadi kita enak juga gitu untuk follow up surveinya lagi, terus juga enak juga untuk closing gitu ya teman-teman. Ya. Nah yang ke-10 adalah jadikan orang dekat dan jaga kepercayaan teman-teman ya, intinya. Gitu teman-teman ya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan ya di poin ke-9 ya. Jadi ketika kita sudah membangun hubungan gitu kan dengan konsumen, maka insya Allah konsumen pun akan dekat dengan kita gitu kan. Dan ketika kita sudah dekat dengan konsumen, kita harus jaga kepercayaannya gitu. Ketika mereka sudah percaya ke kita, insya Allah teman-teman apapun yang teman-teman mau misalkan ya, teman-teman arahkan mereka untuk beli ini, insya Allah mereka nurut gitu ya. Itu yang saya rasakan juga. Jadi artinya gini teman-teman, konsumen itu kan punya masalah gitu, masalahnya mereka itu pengen punya tanah gitu, mereka tuh masalahnya pengen investasi tanah. Nah mereka tuh nggak tahu investasi tanah itu yang seperti apa yang bagus. Nah kita jelaskan, nah terus kemudian kita arahkan mereka untuk ngambil di titik A gitu. Nah kita pun edukasi lagi, kenapa Bapak harus ngambil titik ini, karena A B C D. Nah artinya teman-teman kita, karena kita sudah dekat dengan konsumen, kemudian juga konsumen pun sudah percaya sama kita. Jadi ketika kita arahkan mereka untuk beli kaflingnya gitu kan, dan bahkan untuk pembayaran pun mereka langsung segera pembayaran gitu teman-teman ya. Itu ya teman-teman untuk aturan-aturan yang wajib teman-teman terapkan ketika teman-teman ingin jualan di WhatsApp ya. Untuk rangkumannya teman-teman nanti bisa baca di deskripsi ya di bawah. Nah kemudian kita langsung yang kedua. Setelah tadi kita bahas mengenai aturan di WA ya, atau persiapan di WA, selanjutnya adalah kita akan bahas mengenai syarat laris di WhatsApp. Nah teman-teman, jadi sebetulnya aturan tadi itu emang mutlak adanya teman-teman. Artinya kalau teman-teman nggak lakuin itu, penjualannya kurang maksimal gitu kan. Tapi selain itu teman-teman, kalau misalkan teman-teman melakukan memenuhi syarat-syarat jualan laris di WA yang akan saya sampaikan yang ini gitu kan, insya Allah teman-teman penjualan teman-teman itu bisa ada perubahan gitu ya. Dan juga teman-teman intinya poin-poin ini dirangkum dan sudah saya emang realitanya seperti ini teman-teman. Artinya teman-teman yang saya ceritakan ini adalah pengalaman ya, dan juga saya bandingkan dengan literatur yang ada gitu. Karena teman-teman artinya tinggal ikuti aja gitu ya alurnya, dan juga teman-teman praktekkan gitu kan apa yang tadi sudah saya sampaikan. Oke. Nah untuk syarat laris di WA itu ya, jadi ini ada 5 poin ya, ada 7 poin teman-teman, ada 7 poin ya teman-teman. Silahkan teman-teman tinggal pahami aja gitu kan, dan yang pastinya harus dipraktekkan. Nah yang pertama teman-teman mirip dengan aturan tadi ya. Jadi kalau teman-teman jualannya pengen laris ya, jumlah kontaknya harus banyak dan tertarget ya, ingat ya, banyak dan tertarget ya, bukan banyak tapi gak tertarget ya, sama aja gitu kan. Itu mengumpulin angka gitu kan tanpa ada hasil gitu ya. Udah saya jelaskan juga ya tadi ya, intinya teman-teman kalau misalkan kontak WA ya harus tertarget, kemudian kontak WA nya pun harus dibuat pakai kode dan dirapihkan gitu ya, supaya kita gampang memilah-milih ya. Oke, nah ini teman-teman, jadi kalau misalkan yang sekarang masih jualan di WA aja nggak closing ya, maka saya sarankan, saya wajibkan ini mah gitu kan untuk tambah kontaknya gitu ya, dan tertarget gitu kan. Mengenai bagaimana cara nambah kontaknya yang tertarget, insya Allah kita bahas ya
Insya Allah kita bahas nggak di sini, di sesi selanjutnya. Oke. Nah, poin yang kedua adalah produknya harus berkualitas dan memberi benefit ya teman-teman. Nah, teman-teman enak gitu kan. Sekarang teman-teman jualan kafling gitu kan, gabung dengan Iskariman, kita punya banyak project dan kita ada project unggulan gitu kan. Project unggulannya salah satunya adalah Granada Land gitu ya. Jadi teman-teman ketika project kita ini bagus, berkualitas, benefitnya banyak gitu kan, maka insya Allah konsumen pun akan yakin untuk beli produknya di kita gitu kan. Tapi kalau misalkan produknya itu kualitasnya biasa-biasa aja gitu kan, atau sama dengan yang lain, nah maka konsumen pun bakal banyak pertimbangan gitu. Ujung-ujungnya mereka kayaknya nggak jadi deh, nggak jadi ngambil di sini deh gitu ya. Kayaknya yang lain aja deh, ada yang lebih murah, nah gitu ya. Tapi kalau misalkan kita memberikan benefit, memberikan kualitas, berapapun harganya insya Allah mereka ambil gitu ya. Insya Allah mereka ambil ya. Jadi teman-teman penting banget produknya berkualitas. Nah beruntungnya teman-teman gabung di Iskariman, projectnya bagus gitu ya. Contohnya Granada Land. Nah ini ya, bisa teman-teman lihat lah dari foto di depan sini ya. Dari view-nya bagus banget, fasilitas pun kita ada ya, fasilitasnya banyak juga lengkap gitu kan. Ada flying fox, ada berkuda, ATV, playing ground gitu kan ya, gitu. Jadi artinya di sini pun project kita ini memberikan benefit yang lumayan banyak gitu ya. View-nya yang pasti bagus banget gitu kan, ada di kawasan wisata, gratis bibit durian atau buah-buahan ya. Nah ini bisa teman-teman baca aja deh ya. Kemudian 10 menit ke Jalan Transjogi dan ada gratis legalitas AJB, banyak fasilitas yang sudah dibangun ya. Kemudian fasilitas yang sudah dibangun apa aja di sana. Nah ini teman-teman ya, banyak banget kan. Jadi artinya teman-teman bisa baca aja ya untuk fasilitasnya gitu. Kalau teman-teman pengen merasakan ya teman-teman, saya sarankan main ke Granada gitu loh ya. Jadi jangan sekedar ngelihat foto atau videonya aja, tapi kalau teman-teman ada waktu, pengen liburan, pengen refreshing ya, saya sarankan main ke Granada ya, sekalian survei gitu kan, sekalian liburan juga di sana. Oke. Nah, yang ketiga, syarat pengen laris adalah teman-teman buat program interaksi ya. Jadi ya salam tanya kabar gitu kan, balas status. Ini sama seperti aturan yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya, teman-teman. Jadi buat program interaksi, teman-teman jadwalkan gitu kan kapan mau mengontak konsumen tersebut gitu kan. Kemudian sudah ada janjinya kapan, tanggal berapa, itu harus teman-teman jadwalkan gitu ya, diprogramkan gitu. Supaya teman-teman si konsumen itu jangan sampai hilang ya, jangan sampai lolos gitu. Karena banyak banget ini Maya, banyak banget gitu kan. Si konsumen begitu ngechat gitu kan, ke satu, kedua, terus karena nggak dibales ya chatnya marketing, akhirnya marketingnya pergi gitu. Ini konsumen udah nggak bisa dikontak nih, ya udah deh nggak usah dihubungi lagi. Padahal salah, jangan kayak gitu ya. Tapi ya harus terus follow up gitu kan, buat terus interaksi, tanya kabarnya, bapak proyeknya udah beres belum misalkan ya, kayak tadi yang saya contohkan ya gitu kan. Kayak gitu aja teman-teman ya. Nah yang keempat teman-teman, isi pesannya powerful. Nah jadi untuk isi pesan powerful ini maksudnya adalah pesan yang kita kirimkan ke konsumen itu adalah sesuatu hal yang bisa memberi manfaat ya. Jadi teman-teman semua atau misalkan bisa memberikan pendekatan ke konsumen ya. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen membuat interaksi dengan konsumen ya, atau calon buyer ya, maka teman-teman ketika lakukan ngeblast ya, maka teman-teman harus pastikan ya copywriting itu bagus ya. Copywritingnya bagus, kemudian juga benefitnya bagus, kontennya bagus gitu kan, foto videonya bagus. Insya Allah si konsumen tertarik ya. Nah kemudian untuk konten tersebut ya teman-teman nggak perlu khawatir ya, teman-teman nggak harus bikin sendiri, karena insya Allah kami yang sediakan ya. Karena kan setiap hari kan koordinator ngirim tuh tiap pagi 4 foto ya, 3 foto 1 video sama 1 copywriting. Nah itu teman-teman tinggal kirim-kirim aja gitu ya, tinggal kirim-kirim aja ke kerabat-kerabat terdekat sama update status pastinya gitu kan. Jangan sampai status WA kita ini kosong gitu, nggak ada updatean sama sekali. Nah yang kelima, teman-teman harus membuat penawaran menarik ya. Jadi dibalik dari pesan yang powerful itu, teman-teman pastikan isi pesan itu, kalau ketika teman-teman pengen BC ya, broadcast tentang penawaran kafling, itu pastikan harus ada penawaran-penawarannya. Misalkan ya, kan ada tuh copywriting, misalkan diskon sekian, fasilitas sekian, gratis ini, gratis itu. Nah, itu penawaran teman-teman ya. Itu penawaran gitu kan. Dan ketika teman-teman membroadcast, pastikan itu harus selalu ada, karena itu bisa dijadikan pertimbangan konsumen untuk mengambil kafling kita.
gitu. Oke. Nah, yang keenam pakai strategi closing. Ya, jadi teman-teman, strategi closing ini ada follow up dan kemudian juga ada teknik closing ya. Jadi kalau teman-teman jualan di WA ini bukan hanya sekedar nge-share tiba-tiba langsung ada yang beli, nggak kayak gitu teman-teman aturannya ya. Kalau kayak gitu mah ya enak banget lah gitu kan. Tapi juga harus ada skill-skill atau teknik-teknik yang harus teman-teman pahami ya, atau teman-teman biasakan gunakan gitu kan. Contoh misalkan follow up itu ada caranya, closing pun ada caranya ya. Dan caranya pun ya lumayan gitu teman-teman, dan untuk sesi ini nggak akan saya bahas kali ini karena lumayan panjang ya. Jadi untuk teknik strategi closing ini akan saya jelaskan di sesi selanjutnya ya, pada saat Zoom meeting. Nah, jadi teman-teman pastikan teman-teman menguasai misalkan ilmu-ilmu closing ya. Misalkan dari bagaimana sih cara follow up yang benar, kemudian juga kata-kata misalkan ya, kata-kata apa yang bisa membuat orang itu yakin ke kita gitu. Terus pendekatan kita ke konsumen seperti apa, nah, itu ada ilmunya teman-teman ya. Kalau buat teman-teman yang biasa praktek, insya Allah akan kebentuk sendiri. Jadi saya sarankan teman-teman yang penting praktek aja gitu. Semakin banyak teman-teman sering komunikasi dengan konsumen, semakin besar juga skill teman-teman yang miliki ya. Jadi artinya teman-teman saya sarankan untuk strategi closing ini, follow up dan closing ini teman-teman sering praktek ya. Kalau misalkan sekarang masih bingung, lebih baik ketika teman-teman bingung langsung tanya ke koordinatornya gitu kan. Kang, ini ada yang tanya ini, gimana ya jawabnya? Kang, saya udah follow up sampai ke sini, terus follow up ke depannya gimana ya Kang? Nah gitu, mending gitu aja, jangan maksain gitu ya, mending lebih baik teman-teman belajar ya. Artinya kan kalau misalkan kayak gitu kan enak ya, teman-teman bisa ya sambil praktek ya sambil belajar gitu ya, juga diarahin gitu. Nah, kemudian yang ketujuh adalah jadwalkan buat rutinitas. Nah, ini teman-teman penting banget gitu kan. Jualan di WhatsApp ini memang prosesnya panjang. Jadi artinya teman-teman harus pastikan buat rutinitas. Misalkan ya, ini kan setiap pagi kan dari koordinator itu memberikan konten ya, foto dan video con copywriting. Nah, teman-teman pastikan tuh share juga tuh kontennya ke grup atau ke BC atau ke status WA. Kalau status WA itu wajib banget itu kan. Nah, kemudian teman-teman misalkan kasih jadwal misalkan untuk broadcast misalkan. Broadcast saya ini hari Senin sama Kamis misalkan. Nah, itu bisa kayak gitu. Senin sampai Kamis nge-broadcast, misalkan Sabtu Minggu saya nambahin kontak. Gitu terus teman-teman. Artinya kita ada rutinitas sehingga bisa kita ukur gitu kan. Kita bisa ukur di mana sih kita kurangnya gitu kan. Misalkan teman-teman pakai tanggal, misalkan ini tanggal sekian saya harus nambah kontak nih. Kontaknya gimana misalkan namanya nggak ada modal iklan misalkan ya. Ya udah saya pakai organik dulu deh. Facebook organik ya gitu kan. Nanti kita ajarkan ya teman-teman. Udah kita tambah kontak organik. Bisa kayak gitu ya. Nah, jadi teman-teman semua, itulah beberapa 7 syarat dari WhatsApp supaya teman-teman jualannya laris di WhatsApp ya gitu kan. Itulah 7 syarat yang harus teman-teman penuhi kalau memang teman-teman pengen banget jualannya laris di WhatsApp ya. Nah, kembali lagi teman-teman, intinya di WhatsApp itu teman-teman bisa melakukan penjualan dengan mudah apabila kontak yang teman-teman punya ini adalah tertarget ya. Dan mungkin sekarang pun teman-teman mulai bertanya gitu kan, Kang, gimana sih cara dapetin data tertarget yang paling efektif gitu. Ini banyak banget yang nanya gitu kan, gimana cara dapetin data paling efektif ya. Kalau kita lihat funnel di sini, karena memang masalah terbesarnya itu ya di sini, di leads ya, di prospek gitu ya, data tertarget. Nah, oleh karena itu teman-teman semua, yang bisa teman-teman lakukan adalah manfaatkan media sosial ya. Jadi teman-teman sekarang saya sarankan untuk online ya. Kalau offline agak susah, apalagi sekarang lagi PPKM ya. Jadi saya sarankan untuk full online ya. Bisa gunakan Instagram, Facebook, Google atau website. Ya, jadi artinya teman-teman untuk mendapatkan data tertarget itu ada ilmunya lagi teman-teman ya. Jadi teman-teman ya harus kuasai itu, dan ada 2 opsi. Teman-teman pengen yang gratisan atau yang berbayar ya. Kalau pengen gratisan ya teman-teman harus lebih rajin ya. Mungkin teman-teman ketika teman-teman membuat jadwal rutinitas setiap hari, teman-teman misalkan pastikan itu jadwalkan untuk mendapatkan data
WA, kontak WA di Facebook organik misalkan, atau misalkan setiap hari teman-teman posting di FB organik gitu kan, di grup-grup gitu ya, gitu teman-teman, atau di Instagram juga ya teman-teman, nge-follow, nge-likes gitu, kayak gitu teman-teman ya. Jadi artinya teman-teman untuk dapatin data tertarget itu tahapannya lumayan ya. Jadi artinya teman-teman ketika teman-teman semua menguasai WA gitu kan, tapi sisi lain teman-teman pun butuh data yang tertarget, maka ya teman-teman harus kuasai beberapa media sosial ini. Menurut saya ini wajib banget ya, dan salah satunya yang harus saya wajibkan adalah Facebook ya. Jadi teman-teman, insya Allah di pertemuan selanjutnya saya akan membahas mengenai bagaimana sih cara mendapatkan data tertarget via Facebook ya, yang organik maupun yang berbayar ya. Dan yang berbayar ini saya sarankan juga nih teman-teman, kalau misalkan teman-teman berani dan mentalnya kuat, saya sarankan untuk berbayar, karena harga iklan ini sekarang lagi murah, kemudian juga kualitas listnya bagus banget. Oke, nah teman-teman, insya Allah ya kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Cuman sebelum saya lanjut ke materi selanjutnya, saya harap teman-teman semua mengerjakan tugas, yaitu membuat akun WA bisnis dan setting profile ya. Ini wajib banget ya, dan ini nanti dikontrol sama koordinator ya. Jadi nanti saya tugaskan koordinator untuk menanyakan satu-satu ya ke teman-teman semua, akun WA bisnisnya udah dibikin belum, yang pertama, yang kedua setting profilnya udah dibuat belum gitu ya. Karena koordinator pun bisa ngecek gitu kan, bisa ngecek, karena kan kalau WA bisnis ya bisa kelihatan ya akun profil gitu kan. Jadi kalau misalkan ada di antara teman-teman yang masih belum bikin WA bisnis gitu kan, atau belum setting profile, nah saya harapkan teman-teman segera disetting ya, karena agar memudahkan kita juga dalam berjualan. Oke teman-teman, sekian untuk materi hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kalau kemudian teman-teman untuk rangkumannya bisa baca di kolom deskripsi, yang pertama, yang kedua untuk modul ya mengenai teknis ya, cara-cara fitur-fitur WA bisnis, kemudian cara-cara setting akun, cara-cara labeling dan lain-lain, itu teman-teman bisa download di deskripsi ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat teman-teman ya. Insya Allah kita ketemu lagi di sesi selanjutnya. Kita akan bahas mengenai cara dapatin data leads tertarget via Facebook. Oke, sekian teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe dan share ya pastinya teman-teman. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.